Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami akan menerangkan tentang gelombang cahaya. Tapi sebelum itu, pergi main ke Cirebon. Kesononya naik metro mini. Sebelum melanjutkan pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Oke, nama saya Razwardi Firdaus. Perkenalkan, nama saya Abel Doni Rosario Kalikeban, kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Made Darmagiri dari kelas 11 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Danindra Nararia Wisnumurti, kelas 10 MIPA 1. Baik, sekarang kita bahas apa itu gelombang cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik dikarenakan ia mampu merambat tanpa menggunakan medium perantara. Nah, cahaya ini juga termasuk ke dalam gelombang transversal, di mana arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambatnya. Cahaya ini memiliki beberapa sifat. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama dapat dipantulkan dan yang kedua dapat dibiaskan. Nah, di sini kita akan memberikan gambaran dan penjelasan terkait dua sifat tadi. Berikut videonya. Pertama kita kasih busurnya dulu biar gampang hitungnya. Sudutnya Nah, yang pertama kan sudutnya 15 derajat. Nah, kita tinggal garis lasernya. Ini biar gampang kita pakai ya kelihatan. Nah, ini untuk yang air ya, yang indeksnya 1.33. Nah, sekarang beralih ke yang selanjutnya. Lanjut ke yang kaca ya. Di sini indeksnya 1.50. Kita ganti ke kaca. Lalu tadi 30 derajat ya. Nah, jadi tadi jawabannya segini. Untuk yang 30 derajat dari kaca. Ini adalah minyak goreng. Dan karena di fitur ini tidak mendapatkan minyak goreng, maka kita ganti ke custom. Lalu kita ubah indeksnya menjadi 1.47. Sudah 1.47 dan sekarang kita menggerakkan lasernya ke 45 derajat. Dan ini hasilnya. Ini adalah air lagi, tetapi sudutnya berbeda. Nah, mari kita ubah dulu air. Lalu sudutnya 60 derajat. Nah, ini adalah hasil dari air yang 60 derajat itu. Kemudian yang selanjutnya adalah gelas dan sudutnya adalah 75 derajat. Mari kita ubah materialnya dulu menjadi kaca. Lalu kita ubah lagi lasernya menjadi 75 derajat. Ini adalah hasilnya dari pemantulan kaca tersebut. Jadi data hasil pemantulan cahaya tersebut adalah sebagai berikut. Nah, tadi itu gambaran dari salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan. Dari situ, kita dapat bahwa berapapun besar sudut datangnya akan sama dengan besar sudut pantul. Ini sesuai dengan hukum pemantulan.
di mana besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul jika pemantulan terjadi pada permukaan rata. Oke, sekarang mari kita perhatikan gambaran sifat cahaya berikutnya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Berikut videonya. Untuk percobaan pertama, medium pertamanya yaitu air dan medium keduanya yaitu gelas. Sini untuk sudut datangnya sudut datang sebesar 15 derajat. Ini kita mencari sudut biasnya. Oke. Untuk sudut percobaan pertama dengan sudut datang 15 derajat. Nah, terlihat di sini dengan sudut datang 15 derajat didapat sudut biasnya yaitu 13,3 derajat. Lanjut ke percobaan kedua. Percobaan kedua ini medium pertamanya yaitu udara dan medium keduanya yaitu air. Di sini untuk sudut datangnya sebesar 30 derajat. Sudut datang 30 derajat didapat sudut biasnya yaitu 22,1 derajat. Untuk percobaan ketiga, di sini medium pertamanya minyak goreng. Karena di sini nggak ada medium pertamanya untuk minyak goreng, jadi kita pakai rekayasa dan kita atur indeks bias satunya sebesar 1,47. Oke, 1,47. Dan untuk medium keduanya yaitu air. Di sini percobaan ketiga sudut datangnya sebesar 45 derajat. Nah, untuk sudut datang 45 derajat didapat sudut biasnya yaitu 51,2 derajat. Untuk percobaan keempat, medium pertamanya yaitu air dan untuk medium keduanya yaitu kaca. Karena di sini nggak ada kaca, jadinya kita pakai rekayasa dan untuk indeks biasnya kita atur ke 1,54. 1,54. Dan untuk sudut datangnya di percobaan keempat ini sebesar 60 derajat. Sudut datangnya 60 derajat. Dengan sudut datang 60 derajat didapat sudut biasnya yaitu 48,6 derajat. Untuk percobaan kelima atau terakhir di sini medium pertamanya yaitu udara dan untuk medium keduanya yaitu kaca. Karena kaca tidak ada seperti tadi kita rekayasa dan kita atur indeks biasnya ke sebesar 1,54. Dan di sini untuk percobaan kelima sudut datangnya sebesar 75 derajat. Nah, di sini untuk sudut datangnya sebesar 75 derajat, didapat sudut biasnya yaitu 38,9 derajat. Ini adalah hasil dari pembiasan cahaya tersebut. Nah, dari video tadi kita tahu bahwa pembiasan cahaya adalah peristiwa perubahan kecepatan cahaya saat melewati medium lain dengan kerapatan optik yang berbeda. Nah, ketika cahaya datang dari medium dengan indeks kecil, contohnya dari udara ke air, maka cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal, sehingga menyebabkan besar sudut datang lebih besar dari besar sudut bias. Sedangkan, jika cahaya datang dari medium dengan indeks bias besar, contohnya dari air ke udara, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal, yang menyebabkan besar sudut datang lebih kecil dari besar sudut bias. Ini juga sesuai dengan hukum pembiasan dan rumus pembiasan, di mana indeks bias medium 1 dikali sinus sudut datang sama dengan indeks bias medium 2 dikali sinus sudut bias. Logikanya, jika indeks bias medium 2 lebih besar dari indeks bias medium 1, agar nilainya sama,
maka besar sudut datang harus lebih besar dari sudut bias. Sebagai contoh, pada nomor 2, di mana medium satunya adalah udara dengan indeks bias 1 dan medium 2-nya air dengan indeks bias 1,33. Ketika ada cahaya datang dengan sudut datang 30 derajat, maka cahaya akan dibiaskan sehingga membentuk sudut 22 derajat terhadap garis normal. Dari situ, didapat bahwa jika indeks bias 1 lebih kecil dari indeks bias medium 2, maka besar sudut datang akan lebih besar dari besar sudut bias, sehingga sesuai dengan rumus dan hukum pembiasan tadi. Oke, berikutnya kita akan memperhatikan pembiasan pada prisma. Berikut videonya. Perkenalkan, nama saya Made Dharma Giri dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan melakukan percobaan pembiasan cahaya pada prisma menggunakan simulasi PET. Di sini untuk medium pertamanya atau lingkungannya itu udara, dan untuk medium keduanya itu gelas atau kaca. Untuk percobaan pertama diketahui sudut datang itu 45 derajat. Di sini normal dan protektornya dicentang. Sudut datang pertama diketahui 45 derajat. Lanjut, untuk percobaan kedua, diketahui sudut datang satunya 90 derajat, didapat sudut bias duanya juga 90 derajat. Untuk sudut datang duanya sebagai berikut. Untuk sudut datang 2 didapat 60 derajat dan sudut bias 1 juga didapat 60 derajat. Untuk sudut pembias sama 60 derajat. Untuk sudut deviasi didapat 120 derajat. Ini untuk sudut datang satunya 45 derajat, didapat juga sudut bias 2-nya itu 45 derajat. Untuk mencari sudut datang duanya sebagai berikut. Untuk sudut datang 2 diperoleh 30 derajat, didapat juga sudut bias satunya itu 30 derajat. Untuk sudut pembiasnya sebagai berikut. Untuk sudut pembiasnya didapat 60 derajat, dan untuk sudut deviasinya itu didapat dari sudut datang pertama ditambah dengan sudut bias kedua dikurang dengan sudut pembias, yaitu 30 derajat. Lanjut, untuk percobaan ketiga dengan sudut datang diketahui 135 derajat seperti ini. Didapat sudut bias duanya itu 135 derajat. Untuk mencari sudut datang duanya sebagai berikut. Untuk sudut datang duanya itu 90 derajat, didapat sudut bias satunya juga 90 derajat. Untuk sudut pembias sama 60 derajat, dan untuk sudut deviasinya yaitu 210 derajat. Lanjut, untuk percobaan keempat yaitu diketahui sudut datang satunya itu 180 derajat, didapat sudut bias duanya itu 180 derajat, dan untuk sudut datang duanya itu didapat 120 derajat, dan sudut bias 1
didapat juga 120 derajat. Untuk sudut pembias sama 60 derajat, dan untuk sudut deviasi yaitu sudut datang 1 ditambah dengan sudut bias 2 yaitu 180 derajat tambah 180 derajat, 360 derajat dikurang sudut pembias 60 derajat yaitu 300 derajat. Lanjut untuk percobaan kelima atau terakhir yaitu diketahui sudut datang 1 sebesar 225 derajat, didapat sudut bias 2-nya 225 derajat, dan sudut datang 2-nya didapat 120 derajat, dan sudut bias 1-nya juga sama 120 derajat. Untuk sudut pembias juga masih sama 60 derajat, dan untuk sudut deviasi didapat 390 derajat. Berikut adalah tabel hasil pembiasan pada prisma. Berdasarkan video tadi, ketika ada sinar dengan sudut datang sebesar I1 menabrak sisi kiri prisma, maka sinar itu akan dibiaskan mendekati garis normal sebesar R1. Nah, berikutnya, sinar yang dibiaskan itu akan menabrak sisi kanan prisma dengan sudut datang sebesar I2. Dikarenakan indeks bias kaca lebih besar dari indeks bias udara, maka sinar itu akan dibiaskan menjauhi garis normal sebesar R2 dan menjauhi prisma. Jika arah sinar yang datang dan arah sinar yang menjauhi prisma ini kita perpanjang, maka akan membentuk suatu sudut yang disebut sudut deviasi. Nah, besar sudut deviasi ini bergantung pada sudut datangnya sinar. Jika sudut datang sinar kita perbesar, maka sudut deviasinya pun akan semakin besar, dan juga sebaliknya. Sekian hasil kerja kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.